Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh ada di penghujung minggu lagi, dan kita bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat pagi hari ini. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu, buat penjagaan-Mu, bahkan berkat-berkat yang kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu, Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh menikmati lagi kebaikan-kebaikan-Mu, kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau memulai dan mengawali hari ini bersama-Mu. Dengan penuh kerinduan kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepada-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Oh, sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi mari katakan, seperti rusa yang rindu akan Engkau, Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan
rusa rindu akan-Mu. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku. Amin. Tuhan dan Rajaku. Bawa sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai, kaulah sungai kehidupanku. Amin. Yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, kami sembah. Kami sembah. Kami puji Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
seperti rusa yang rindu dan haus akan sungai. Demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Sebab tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berserah. Satu-satunya Allah, sebab Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Sebab Tuhan hanya kepada-Mu hati kami percaya. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Haleluya. Engkau Allah yang hebat. Tidak ada yang dapat menyamai-Mu, sebab Engkau satu-satunya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah jawaban yang tak pernah salah. Engkaulah pertolongan yang tak pernah terlambat. Sebab Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Kami bangga jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dekat-Mu. Ada kesentosaan yang Kau berikan bagi kami. Ada kelegaan yang Kau berikan bagi kami. Ada damai sejahtera yang Kau nyatakan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib kau Tuhan, haleluya. Sebab hanya kepadamu kami percaya, sebab hanya di dalammu ada pertolongan bagi kami. Sebab Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu untuk melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil sekalipun. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami, pimpin hidup kami setiap waktu, setiap saat dalam hidup. Sebab kami percaya tuntunanmu tak pernah salah, pimpinanmu sempurna bagi kami Tuhan. Sebab kami terus berharap kepadamu, percaya kepadamu, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory bagimu, Yesus. Ada damai di dalam-Mu, damai yang tidak seperti dunia berikan. Hati kami tenang, hati kami tenteram, sebab Engkau kota benteng kami, Engkau kubu pertahanan kami, Engkau tembok perlindungan bagi kami. Engkau gunung batu keselamatan kami, Engkau perisai bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau menara yang teguh bagi kami. Kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Engkau satu-satunya, terpujilah nama-Mu. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa
bisa lari kepadamu. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Sekali mari katakan, hanya ku bisa lari. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya kepadamu kami dapat berlari, dan hanya kepadamu kami mendapatkan pertolongan. Sebab itu ketika kami dalam segala keadaan kami, di dalam setiap pergumulan kami, sungguh tidak ada tempat lain yang aman selain kami datang kepadamu. Tidak ada satu yang pasti selain kami berharap kepadamu. Sebab itu kami senantiasa ada di dalam-Mu, sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam setiap pergumulan, dalam setiap keadaan yang sedang kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang sukar bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Suatu pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami, firman-Mu yang menerangi jalan kami, firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Pagi.
Kok jadi Efesus? Sabar. Hari ini kita di Titus 3 ya. Titus 3, 1 sampai 14. Saya baca ini ya. Kita sama-sama lihat, sama-sama baca, sama-sama merenungkan untuk hari ini. Ingatlah, ayat 1, ingatlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindari persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Engkau tahu bahwa orang semacam ini benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tihikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Kalau aku mendapatkan poin-poin bahwa sebenarnya tentang ini, aku mau kasih gambar balik ke Tuhan menciptakan kita. Aku lihat dari sini Tuhan menciptakan kita dari image of God, gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah yaitu salah satu gambar dan rupa Allah yaitu Tuhan itu adalah kasih. Dia yang selalu selalu berbuat baik kepada manusia. Sisi hidup, sisinya Allah yang Dia berikan kepada kita. Ini aku tadi pagi aku ngegambar-gambar contohnya ya. Sebentar ya. Mana ya galeriku? Aduh, kok hilang. Nih. Sebentar ya. Nih. Aku ngegambarin dulunya mungkin ini contohnya ya. Misalnya ini gambar senyum ya. Nah, enak dilihat ya. Ini contoh aja. Bukan iya benar. Ini aku ngerasa ini kan kita di awalnya sebagai gambar image of God. Sesuatu gambar yang sangat baik dan gak ada yang bercacat celah. Tapi ketika waktu kita masuk di dalam dosa, oleh karena Adam dan Hawa bawaannya, ini termasuk Pak Simon ya. Jadi kita semua menjadi hal-hal yang mengerikan sepertinya ini. Jadi itu di dalam ayat, aku menggambarkan cuman ini, menjadi rusak sama sekali. Nggak ada senyum dan hidup kita semuanya tidak ada yang bisa berbuat baik. Di sini aku menggambarkan bahwa, balik lagi ke ayat tadi itu ya. Sebenarnya kan dahulu kita itu jadi tidak pernah bisa lagi taat. Kita memang sesat.
semuanya itu menjadi rusak gambar dan rupa Allah untuk hal yang paling dasar yang tentang perbuatan baik pun kita nggak sanggup melakukannya karena rusak semuanya. Kan di pengkhotbah ya, seperti Paulus pernah mengatakan sebenarnya kita semua nggak mampu lagi berbuat baik, nggak mampu karena sisi dosa menguasai kita. Jadi kita menjadi hamba-hamba nafsu. Sebagian orang bilang dia ini orangnya baik, sebenarnya kepentingan diri kita lah yang kita utamakan. Nggak ada sesuatu yang baik di pandangan baik di hadapan Tuhan, makanya nggak ada satupun kita yang bisa berbuat baik lagi. Tetapi sebenarnya balik lagi, ketika kita bertemu dengan Tuhan, di sini kan dikembalikan, diteguhkan kembali di dalam ayat ini, diteguhkan kembali bahwa kalau kita memang ikut Yesus, kita yang percaya Yesus, kita mengikuti Yesus, di ayat 8, perkataan ini aku benar bahwa aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Jadi kita ini waktu sudah ikut Yesus, kita mampu. Jadi bukan kita lagi yang memang kita yang bisa, tapi memang image of God yang baik, Tuhan itu diberikan kepada kita dan kita lakukan itu dengan tidak ada susah. Nggak lagi susah untuk kita bisa mengerjakan karena kita di dalam diri kita ada roh yang memang memampukan kita berbuat baik, bukan kita lagi gitu loh. Jadi kalau memang yang dirusak nggak akan bisa. Tetapi ketika kita sudah bertemu dengan Kristus, memang kita akan mudah kok kita melakukannya. Jadi kalau misalnya dengan satu alasan siapapun aku nggak bisa berbuat baik dengan dia, enggak. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, enggak, kita bisa. Kalau bilang, enggak aku nggak bisa berdamai dengan dia. Enggak, kita bisa. Bukan bisa karena kita bisa, tapi kita bisa Tuhan tuh sudah memberikan roh itu di dalam diri kita untuk mampu kita lakukan itu sehingga kita memang nggak akan sulit. Siapapun yang musuhin kita, bagaimanapun caranya, kita mampu melakukan pekerjaan yang baik. Kita mampu melakukan berlipat-lipat melakukan orang misalnya lihat saya contoh lah, berimajinasi saja. Dorcas bisa lakukan ini segitu banyaknya. Dorcas hebat sekali. Aku rasa apanya yang bisa hebat? Sebenarnya kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Jadi kalau di dalam ayat yang ketiga bahwa kita dulu hidup sesat, kita nggak lagi di situ. Jadi kemampuan kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan kita yang sudah ikut Tuhan melakukan itu. Jadi kemurahan Tuhan di dalam hidup kita terus aja melakukan yang baik. Tapi di sini juga diingatkan kita, sebenarnya kita kan masih hidup di dalam dunia, kita belum ada di surga, bahwa masih ada dalam kedagingan kita. Diingatkan kembali ke kita hati-hati ya, bahwa kita tuh jangan masuk di dalam persoalan yang nggak perlu, hal-hal yang bodoh, perdebatan-perdebatan. Ini yang memang agak menyedihkan untuk kondisi sekarang. Bahkan gereja-gereja yang saling merasa lebih baik. Itu aku rasa menjadi hal yang sebenarnya nggak perlu. Karena kita memang nggak perlu melakukan hal itu. Misalnya kita merasa bahwa gereja ini sesat. Gereja ini tidak baik. Seperti saya yang saya lakukan kepada teman-teman saya. Mereka mencurigai saya. Mencurigai gereja ini. Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bisa mengingatkan juga menasihati teman-teman. Saya bilang, kalau di dalam Tuhan ada kasih, kita punya kasih, ayolah ke sini kita saling bantu. Kita nggak perlu memperdebatkan bahwa kamu beda dan saya beda. Itu nggak perlu. Tapi mari kita sama-sama, ayo kerja buat Tuhan. Ayo kita lakukan menolong orang-orang yang butuh. Kita lebih pusingkan itu, karena itu yang Tuhan mau. Jadi di dalam apa istilah ayat-ayat ini memperteguh kita kembali sebenarnya sekali lagi, ayo kita lakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan kita. Kan ada ayat Efesus 2 bahwa kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan atau yang disiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya kayak gitu. Jadi sesimpel itu
Sesimpel itu kita hidup yang di dalam Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik dan tidak ada alasan kita nggak melakukan itu di dalam hidup kita. Walaupun hari ini gagal dan kita mengatakan bahwa tidak bisa, nggak, sebenarnya kita kan pasti bisa. Dan aku lucu banget kan seperti pengalaman-pengalaman saya dengan teman-teman di Air Hitam. Ada beberapa dan di sini juga ada kan salah satu teman yang dulu dia mengatakan tidak bisa. Dia tidak bisa melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dia rasa berat. Tapi sebenarnya kalau perkataan yang membuat kita rusak bahwa aku nggak bisa, itu justru merusak kita. Tapi kita sesama teman satu sama lain, kita juga boleh support teman-teman yang merasa bahwa aku nggak bisa melakukan perbuatan baik, bisa sabar. Aku nggak sabar. Kita boleh neguhkan teman kita, enggak, kita bisa sabar karena kita dikasih potensi Tuhan untuk bisa sabar. Aku nggak bisa murah hati, kayaknya aku orangnya tuh memang begitu. Enggak, kamu dikasih tetap potensi Tuhan untuk bisa murah hati karena kita ada image of God yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita saling neguhkan satu sama lain bahwa iya kita mampu dan kita bisa karena Tuhan sudah memberikan itu di hati kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu aja yang aku dapetin. Thank you. Satu lagi lupa bahwa kita semua juga diajarkan untuk tunduk kepada pemimpin kita di sini yang di ayat 1-nya. Jadi kalau misalnya di Koram Deo ada Pak Heri, misalnya orang konvensional, orangnya lebih kaku, orangnya yang segitu-segitu aja. Ya memang kita harus nurut ya nurut. Itu juga bagian dari firman Tuhan. Misalnya nih aku cerita tadi malam meeting kan. Nah, kita meeting. Udah tuh aku mulai nggak setuju tuh dengan cara apalagi Pak Simon lagi, Ibu lagi. Ini pakai ini aja, mau drama begini-begini. Duh, aku udah mulai mikir cara aku pikir kan beda. Caraku beda dengan Pak Simon sama Pak Heri. Aduh, pusing aku ngerasanya. Ini kok harus dramanya model kayak gitu lagi kan gitu kan? Tapi oke, karena Pak Heri kan sebagai pemimpin di sini, dia bilang iya begini saja dengan bijak. Terus walaupun sedikit berat hati lah, itu kan biasa. Tapi apa yang supaya membuat damai sejahtera semua, oke lah kayak gitu. Kita support lah semuanya. Jadi membuat damai sejahtera kita sama-sama bisa terus bekerja bagi Tuhan. Jadi hal-hal itu semakin membuat kita bertumbuh juga gitu. Hal yang kita nggak sesuai, kita sesuaikan diri lagi yang terus kita berproses. Itu aja. Thank you. Mantap. Bukan mengalah Bu ya, tapi rela berkorban untuk mentaati pemimpin. Kalau mengalah kan terpaksa dan dipaksa. Terpaksa karena segan, dipaksa Pak Simon, nah itu nanti tidak damai sejahtera. Tapi itulah salah satu bukti apa yang Ibu Dorcas tadi sampaikan. Ini kan prinsip mendasar dari Efesus pasal 2 ayat 8, 9 sampai 10 yang Ibu Dorcas tadi bacakan. Bahwa inilah perbedaan yang mendasar antara kita dengan orang-orang yang belum percaya Yesus. Orang-orang yang belum percaya Yesus kan mereka berusaha berbuat baik supaya mereka menerima keselamatan. Tetapi firman Tuhan katakan perkataan ini benar. Nah, setiap kita ini kan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kita ini sudah dibenarkan. Tentu bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena rahmat-Nya tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, tapi setelah itu, apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima anugerah keselamatan? Nah, inilah yang firman Tuhan ajar kepada kita. Melakukan pekerjaan baik. Bahkan di perikop sebelumnya, dikatakan harus rajin berbuat baik. Kenapa? Karena sekali lagi memang DNA kita sekarang adalah DNA Bapa Surgawi. Allah yang baik. Sebagai kodrat. Bukan hanya sebatas, oh karena dia melakukan hal yang baik, dia jadi baik. Bukan. Jadi bukan karena kita melakukan perbuatan baik, kita jadi orang baik. Bukan. Tetapi karena memang kita ini orang baik, karena ada DNA, atau bahasa Ibu Dorcas tadi, ada potensi Allah dalam hidup kita. Ada potensi kebaikan Allah dalam hidup kita, sehingga kita bisa berbuat baik. Nah, kalau masih ada orang yang menamakan diri orang Kristen, tapi dia merasa capek berbuat baik, artinya perbuatan baik itu selama ini hanya sebuah pencitraan.
bukan natural sifat alamiah dia. Nah, tapi tidak seperti itu firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Berbuat baik itu harusnya menjadi sebuah natural, alamiah sifat kita. Bukan sebuah pencitraan sampai akhirnya kita capek. Capek aku berbuat baik terus sama kau tidak pernah balas aku. Capek aku rasanya berbuat baik, tapi orang nggak punya timbal balik. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Bagian kita adalah berbuat baik saja. Kenapa? Karena memang kita orang baik. Jadi jangan dibolak-balik. Karena yang suka bolak-balik firman itu adalah iblis. Nah, kita nggak mau dengerin iblis tentunya. Kita mau dengerin apa kata firman. Jadi perikop ini sangat jelas seperti Ibu Dorcas sampaikan, dan Ibu Dorcas sudah praktekkan, buktikan secara nyata. Walaupun rasanya agak susah loh orang dominan itu bisa tunduk kepada orang, tapi karena ada Kristus, ada potensi kerendahan hati, ada potensi kerelaan berkorban dalam hidup Ibu Dorcas, sehingga akhirnya damai sejahtera. Dan semalam tadi pasti bisa tidur nyenyak Bu ya. Nah, jadi demikianlah dengan setiap kita Bapak Ibu, terlepas mau foto karakter kita apa saja sih sebenarnya. Ketika kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, firman Tuhan itu akan memerdekakan hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Dorcas buat penjelasannya. Dan saya berharap setiap kita, emoji kita itu seperti yang emoji di awal tadi. Smile, seperti itu ya. Sehingga setiap orang melihat kita, orang melihat wajah Kristus yang penuh kemuliaan. Oke, Pak Simon mau tambahkan sesuatu, silakan. Maka itu ya kan, jangan melawan orang tua. Ya. Jadi jangan sampai nanti salah kaprah. Penasehat rohani sudah ada, orang tua sudah ada. Jadi jadilah Dorcas yang benar. Hengki siapin atau ranjangnya, nanti dia akan mati sebentar baru dibangkitkan. Ya. Nah, jadi Ibu Ros, mana Ibu Ros? Ibu Ros nggak ada ya? Ini kayak nggak ada. Ya, jadi apa yang dikatakan Ibu Ros itu sudah digenapin. Jadi kita nggak usah pusing lagi, tinggal tanggal 8 kita laksanakan. Demikian. Oke, terima kasih. Silakan Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, buat setiap kami yang hadir, terus datang ke hadapan-Mu ya Bapa, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, DNA kasih sudah ada di dalam hidup setiap kami Tuhan. Tinggal kami terus mempraktekkan, kami terus melakukan setiap hal-hal yang baik ya Tuhan. Kami percaya setiap orang-orang akan melihat ada Kristus di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan terus mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Ibu Dorcas yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan juga terus memberi dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Tuhan pakai terus untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati jemaatnya yang ada di Air Hitam ya Tuhan. Dan juga melalui jemaat-jemaat di Air Hitam juga banyak untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Dorcas ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan juga berkati orang tuanya, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan juga anak-anaknya Tuhan pelihara ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga setiap kami ya Tuhan. Tuhan berkati istri, suami, bahkan anak-anak kami dan cucu kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Kami juga bersyukur buat teman-teman kami yang sakit. Kami percaya Tuhan sudah menjamah setiap mereka. Tuhan telah pulihkan kesehatan mereka. Kami juga terus berdoa buat Eva Tuhan, istri dari Johanwu ya Tuhan. Tuhan juga terus memberikan dia kesembuhan,
kesehatan yang terbaik ya Bapa. Kami percaya Tuhan, radang ususnya yang infeksi Tuhan, Tuhan telah memulihkan, Tuhan telah menyembuhkannya Bapa. Dan juga Tuhan buat anaknya Andri Lita ya Tuhan, yang bernama Riko Susanto juga Tuhan, biarlah Tuhan juga terus memulihkan, Tuhan terus memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Di mana ada benturan di kepalanya Tuhan, Tuhan telah campur tangan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga kami bersyukur buat Joni, teman dari Lydia ya Tuhan, biarlah juga Tuhan terus pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya biarlah hari demi hari Joni boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Dia boleh dibukakan hatinya untuk menerima Engkau menjadi Tuhan satu-satunya dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah bangsa ini terus Tuhan berkati. Bangsa ini terus Tuhan memberikan keamanan yang terbaik ya Bapa. Dan juga bangsa ini boleh terus hari semakin maju ya Tuhan. Dan juga perekonomiannya semakin hari juga semakin baik ya Bapa. Dan masyarakat yang ada di Indonesia ini semakin hari semakin baik, dan juga kemakmuran dan kesentosaan juga terus ada dalam bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga berkati pemerintahan kami. Biarlah roh takut akan Tuhan terus ada di pemerintahan ini. Biarlah roda pemerintahan ini terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dorcas, silakan tutup dalam doa. Berkati kami Tuhan semua yang ada di sini. Berilah kami hati untuk bisa mampu berbuat baik kepada pasangan kami, kepada anak kami, kepada karyawan kami, kepada tetangga kami, kepada musuh kami, kepada orang-orang yang di depan yang kami tidak tahu siapa yang Tuhan akan pertemukan kami mampu berbuat baik, dan kami rela melakukan semuanya itu karena ada bagian yang hidup kami harus kami kerjakan sebagai bentuk ketaatan kami kepada Engkau. Tuhan, kami mau selalu taat. Kami mau taat dan taat dan taat. Sampai pada kesudahannya kami boleh memperoleh mahkota kehidupan dalam hidup kami. Berkati semua yang kami kerjakan hari ini dari pagi hingga malam nanti Tuhan. Puji nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.